Pertama, kenapa saya masih tetap bermusik dari gelombang serbuan musik bid'ah, musik haram? Saya tetap bermusik. Saya punya dalil. Pertama dari Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ayat terakhir kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasy-syu'ara yattabi'uhum. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Ya. Ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa dzakarullaha katsiran. Itu syu'ara, itu penyair, syair sebagian dari musik. Salah satu unsur musik adalah syair, ya, lagu, lirik. Kemudian ada lagi satu hadis yang mereka gunakan, yang bunyinya kira-kira begini. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna minal ummati aqwam yastahilul al-hirra wal harira wal amra wal mu'adhif, ya. Sungguh telah terjadi ada sebagian dari umatku kaum yang menghalalkan hirra, sutra, wal harira, sutra dan perzinahan, aurat, wal hamra wal khamra, dan minuman keras, wal mu'adhif, dan alat-alat musik. Itu mereka gunakan itu untuk membid'ahkan, mengharamkan musik. Nah, jadi ketika saya lihat, ketika saya pelajari hadis ini, saya dalami, saya renungkan sedalam-dalamnya, bahwa pengharaman perzinahan jelas dalam Al-Quranul Karim, minuman judi jelas dalam Al-Quranul Karim, tapi alat musik ini nggak ada, ma'adif ini nggak ada, tidak ada di Quran, tidak ada di hadis lain ma'adif, illa itu tadi. Maka ketika saya melihat struktur struktur kata-kata hadis itu, oh ternyata ini satu paket, satu kesatuan. Yastahilul nahara wal harira wal khamra wal mu'adhif. Ada nanti orang akan menghalalkan sutra, kemaluan, khamr, minuman keras, dan musik, alat musik. Itu ternyata di night club. Ini adalah sebuah suasana di mana dalam suasana itu ada minuman keras, ada sutra, pakaian-pakaian mewah dan beraurat, ya. Ada perzinahan, zina mata, zina badan, segala macam, dan alat musik. Karena saya melihat daripada hadits yang lain, ada Nabi membolehkan ketika ada anak dua gadis menyanyi, dilarang oleh Abu Bakar, Nabi bilang biarkan. Ketika ada di Madinah ada orang pesta perkawinan, Nabi menganjurkan untuk bermusik, katakanlah seperti itu, apapun itu waktu itu, ya. Jadi hadis tadi dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain, ini terjadi, ini adalah paket suasana night club, suasana bar, di mana ada unsur-unsur itu semua. Salah seperti itu. Kok musuhnya? Musik ini musibah, musibah besar. Kenapa dikatakan musibah? Karena memang seperti yang diprediksi oleh Nabi SAW, akan ada masanya umatku menganggap halal, satu zina, dua sutra, tiga khamar, empat alat-alat musik. Jadi memang pada asalnya tak halal, tapi akan ada yang menghalalkan, dan itu terjadi hari ini. Maka kita tak perlu heran kalau ada sebagian yang masih ngotot mengatakan halalnya, karena ini untuk membuktikan kebenaran mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara umatku yang menganggap halalnya musik, sebagaimana juga pada umat sebelumnya. Kalau saya tidak salah, di dalam Taurat, dalam Injil juga tidak dihalalkan musik. Tapi kok di gereja sekarang pakai musik orang? Jawabannya sama, kok sekarang di masjid orang pakai ini? Sama. Karena ada sebagian yang menganggapnya halal dengan hawa, bukan dengan dalil. Setidaknya ada 9 hadis yang mengharamkan musik. Ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Yang kesimpulannya adalah dalam mazhab yang keempat, mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik bin Anas, mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal,
Semua mereka sepakat yang namanya alat musik tidak boleh diwakafkan. Kalau ada wakaf musajid yang termoda, tak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh dihibahkan, tak boleh dihadiahkan. Kalau mati pemiliknya tidak masuk bagian dari warisan. Dengan tegas Imam An-Nawawi mengatakan wajib dihancurkan. Berarti barangnya tidak dalam mazhab yang lain. Ada mazhab Ibnu Hazm yang mengatakan alasannya adalah boleh karena hadisnya tidak sahih. Tetapi Ibnu Hazm sendiri ada puluhan ulama hadis besar-besar, di antaranya Imam Al-Bukhari, Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Barqani, Imam Ibnu Sakan, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Az-Zahabi dan lain-lainnya mensahihkan hadis tersebut. Maka dari sisi dalil tidak ada alasan untuk mendhaifkannya. Tinggal lagi sebagian mengkiaskan musik kepada suara. Suara indah seekor burung pipit misalnya, pipit sejam. Atau semua burung yang paling indah suaranya? Burung gagak? Burung apa yang paling indah suaranya? Lalu dikiaskan ke situ. Ini adalah timpang dalam kias. Pertama, kias ma'udul nas, itu pakai kias analogi ketika ada dalil. Dan kaidah mengatakan la ijtihada ma'an nas, tidak boleh lagi ijtihad kalau ada nas. Yang kedua, qiyasul ma'al fariq, mengkiaskan dua hal yang berbeda, itu juga fasidul i'tibar. Sekarang saya tanya, ada tuan-tuan yang ahli musik? Ada yang ahli musik? Kok tidak ada yang ngaku? Pas ada permintaan lagu ngaku semuanya. Baik. Ada yang ahli musik, ibu-ibu? Baik, apa definisi musik? Suara? Tidak dengar saya. Itu saja. Itu dapat nilai 25 dari 100. Tidak lengkap definisi. Suara indah musik namanya. Bunyi indah musik namanya. Tidak. Itu belum musik. Musik dari bahasa apa? Dari bahasa Romawi. Nah, kemudian dalam bahasa Inggris menjadi music, musik. Baik, apa definisi musik? Saya nak tanya, tuan-tuan dan puan-puan kenal enggak siapa pakar musik yang jadi rujukan dunia? Yang ahli. Siapa rujukan musik yang disepakati di dunianya? Beethoven, Masya Allah. Ini betul, 100. Pernah baca definisi musik menurut Beethoven? Bilang aja enggak. Ya, saya tahu. Sebab kalau dia baca jawabannya betul. Enggak. Sekarang Ocho Beethoven mengatakan definisi musik yaitu kumpulan suara yang indah dengan oktav tertentu yang dilahirkan dari alat, yang lahir dari alat, baik dengan cara meniup atau dengan memetik atau menggesek atau menabuh atau mencikam. Inilah yang dinamakan musik. Kalau hanya mengatakan suara indah, itu musik salah, tidak lengkap. Jadi yang namanya musik suara indah dengan oktav tertentu yang dilahirkan dari alat. Sekarang pertanyaannya, burung mengeluarkan suara pakai alat? Tidak. Saya bersiul pakai alat? Tidak. Jelas? Jadi masalahnya di alat. Dan hadis Nabi tidak bohong. Yang Nabi haramkan itu alat.
bukan suara. Yang harus diharamkan adalah alat tadi, al-ma'azif, alat gesek. Oleh sebab itu setiap pendapat yang mengatakan menghiaskan ke suara yang indah ini tidak, mohon maaf ya, tidak lengkap kalau tidak mau dikatakan tidak jujur dalam mendefinisikan musik. Sebab apa? Kita selalu membuat hukum dulu baru cari dalil. Bukan cari dalil dulu baru ada produk hukum. Itu masalahnya, sudah terlanjur dinikmati dan disukai, sehingga kalau disebutkan secara terus terang nanti kita tak disukai. Saya juga beresiko nih menyampaikan ini, setelah ini tak diundang lagi. Ada resiko nih, saya paham. So, tidak usah bawa keras, kajiannya keras, kajiannya. Tapi saya siap. Nah, saya siap. Sebab apa? Saya tak tahu tak ketemu lagi kita setelah ini atau tidak. Saya ingin mengaji sejujur-jujurnya. Setelah itu terserah tuan-tuan. Ya, terserah tuan-tuan nak milih, nak teruskan atau tidak, itu urusan tuan-tuan dengan Allah Ta'ala. Tapi urusan saya dengan Allah Ta'ala harus selesai. Bahwa musik bukan hanya suara indah. Suara indah bagian dari musik. Yang lengkapnya adalah suara indah dengan oktav tertentu, ya, yang dilahirkan dari alat dengan cara meniup atau dengan cara memetik atau menggesek atau menabung dan pakai kaki ada. Tidak ya, memang tidak ada definisinya. Jadi inilah yang musik. Jadi musik itu harus pakai alat. Makanya ketika ada yang mengatakan yang pakai apa namanya bunyi musik yang pakai suara, apa istilahnya itu ayat kapela. Saya mengatakan ini tak masuk dalam spesifikasi musik karena tidak pakai alat. Walaupun bisa saja haram karena meniru-niru yang diharamkan. Dari bukan dari bab ini lagi, meniru-niru yang diharamkan. Karena Nabi melarang kita meniru maksiat. Kalau seandainya ini maksiat lalu kita tiru bisa haram dari sisi itu atau setidaknya makruh. Jadi bukan karena ditunya haram tidak, tapi ada sebab yang di luarnya. Allah mustahil. Baik, kalau demikian, apa hukumnya memutar musik di masjid? Sebelum saya jawab ini, saya sudah bertanya ke sana kemari teman-teman saya yang datang tahu-tahu tamat dari Mesir. Karena fatwa bolehnya musik Islami itu berdatang hari-hari ini banyak dari ulama Mesir. Seperti Imam Abu Zahra, gurunya Syekh Yusuf Al-Qardawi, hafizahullah, dan termasuk Syekh Yusuf Al-Qardawi dan Mustafa Zarqa dan lain-lainnya. Dengan alasan yang tadi. Tapi saya sudah jelaskan mereka tidak sempurna menyebutkan definisi. Kemudian pakai kias yang tidak sesuai dengan kaidah usul fikih. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, saya tanya, di Mesir sebagian ulama bolehkan musik, ada enggak pernah musik diputar di masjid? Di Mesir ya, saya sudah tanya banyak, semuanya menjawab tidak ada musik diputar di masjid. Berarti orang Mesir masih paham bahwa musik bukan tempatnya di masjid. Walaupun ada yang membolehkan, tapi tetap masjid wajib steril dari musik. Kalau ada yang putar karena suka, ini dosa dia, ya. Dan seharusnya masjid tak dijadikan. Masjid itu didirikan untuk zikrullah. Dan musik bukan zikir. Musik bukan zikir. Masa berzikir dengan durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.